Hai semua, selamat datang kembali di Master Story Film. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Di video kali ini Master Story Film akan menceritakan film horor yang berjudul The Eye 2002. Cerita ini menceritakan seorang pemain biola klasik tunanetra bernama Moon. Dia mendapatkan donor kornea mata sehingga bisa melihat dunia. Tetapi dia juga dapat melihat kasat mata atau hantu. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang bernama Moon menjalankan operasi cangkok kornea. Selesai operasi, seorang anak mendatanginya. Anak itu bernama Ying Ying. Dia mengatakan kepada Moon kalau sudah sering operasi dan kenal semua orang yang ada di rumah sakit ini. Anak itu juga mengatakan kalau dia mempunyai tumor otak yang mengakibatkan dirinya sering pingsan. Ying Ying berjanji akan mengajak Moon jalan-jalan ketika sudah sembuh. Kemudian keluarga dan dokter bersiap membuka perban di mata Moon. Ketika membuka matanya, perlahan Moon merasakan sakit dan sekilas melihat bayangan hitam. Dokter mengatakan kepada neneknya kalau tidak bisa langsung sembuh dan harus bertahap. Suster pun kembali memperban mata Moon. 腦記憶系統需要啲時間適應協調嘅。Di hari berikutnya, Moon mencoba membuka matanya kembali di dalam bangsal. Dia memanggil nama Ying, anak penderita tumor itu. Anak itu pun datang mendekatinya. Dia merasa senang dan memberitahu suster kalau Moon sudah bisa melihat. Pandangan Moon masih kabur dan sekilas terlihat bayangan seorang perempuan. Neneknya yang tahu hal itu segera berangkat ke rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan kalau pandangan Moon masih kabur dan menunggu waktu untuk bisa melihat dengan jelas, dan dia menyuruh untuk memakai kacamata hitam. Kemudian suster mengantar Moon ke kamar mandi. Dia mencoba melihat wajahnya di cermin, tapi masih kabur. Kemudian ada Ying Ying mendatanginya dan mengatakan kalau besok dia harus operasi. Moon berjanji untuk menjenguknya ketika sudah sembuh. Ying Ying pun mengajak untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Malam harinya, dalam pandangan kaburnya, Moon melihat seorang yang sedang dituntun pergi. Dia pun menyusuri koridor mencari tahu. Moon mendengar suara ibu-ibu yang mengelilinginya ketika hendak diraih. Dia tidak merasakan apa-apa. Pagi harinya, nenek yang dilihat malam itu pun meninggal dunia. Dia menanyakan kepada suster kalau malam harinya Moon melihat nenek itu dijenguk oleh seseorang. Tapi suster kembali menegaskan kalau rumah sakit tidak mengizinkan jam besuk pada malam hari. Moon juga bertanya tentang Ying Ying. Suster menjawab kalau Ying Ying sudah dioperasi pada pagi hari. Scene berpindah pada Moon dan kakaknya yang menjemputnya pulang ke apartemen. Dalam perjalanan, Moon melihat seseorang yang mematung di tengah jalan. Kemudian, sebelum sampai rumah, mereka mampir ke tempat praktek Dr. Lo. Dr. Lo menjelaskan kalau dia sekarang akan menjadi psikoterapis untuk Moon. Karena Moon sudah lama sekali tidak bisa melihat, maka dia haruskan ingat benda kembali melalui penglihatannya, bukan melalui sentuhan. 就要幫助黃小姐你重新學習用視覺去建立認知同埋記憶。
Sesampainya di rumah, neneknya menunjukkan video Moon saat masih kecil. Moon juga menanyakan kepulangan ayahnya, tapi neneknya mengatakan kalau dia tidak akan kembali. Kemudian ada seseorang anak kecil yang mengetuk pintu apartemen mereka. Moon yang membukakan pintu melihat anak itu yang menanyakan tentang buku rapot. Dan Moon pun menanyakan kepada neneknya. Karena kebingungan, neneknya menyuruh untuk mengabaikannya karena dia hanya mengerjainya. Tiba-tiba anak itu sudah berada di lorong. Moon melihat lampion tetangganya dan dia berusaha menyentuhnya. Dia mendengar suara gemericik koin. Anak itu sudah berada di bawahnya dan sedang memakan lilin. 小朋友，你食緊咩啊？ Pemilik rumah itu pun membukakan pintu dan menanyakan siapa Moon, dan dia mengganti lilin persembahan yang ada di sana. Hari berikutnya, Moon kembali ke klub musiknya. Pak Cheng, sang pelatih, memberikan 2 kabar baik. Yang pertama, Moon berhasil melakukan operasi. Dan yang kedua, konser selanjutnya adalah bersama Vanessa Mae. Selesai latihan, Moon menanyakan kepada Pak Cheng, kenapa dia tidak dapat menjadwal latihan. Dan Pak Cheng pun mengatakan, kalau Moon tersebut merupakan klub musik tunanetra. Karena Moon sudah bisa melihat, maka dia tidak dapat main lagi. Anak buah Pak Cheng datang dan mengatakan kalau agen Vanessa meminta jadwal latihan. Malam harinya, Moon mendapatkan mimpi buruk. Ketika dia bangun, ruangannya sekilas berubah menjadi bayangan ruangan lain. Pagi harinya, Moon hendak pergi ke rumah sakit. Neneknya baru saja pulang dari pasar. Moon kembali bertemu dengan seorang anak yang menanyakan tentang rapotnya. Neneknya yang mendengar itu mengintip melalui pintu dan melihat Moon berbicara sendirian. Dia merasa merinding. Moon pun pergi ke rumah sakit dan menjenguk Ying Ying. Dia baru saja menjalankan kemoterapi. Di dalam rumah, neneknya sedang bersama tetangganya. Mereka mengkonsultasikan tentang masalah anaknya yang dulu bunuh diri. Orang itu mengatakan kalau bunuh diri adalah dosa besar dan arwah orang yang mati akan merasakan kesakitan karena harus mengulang siklus tersebut terus-menerus, dan untuk mengatasinya dicari penyebabnya. Moon kembali mendapatkan mimpi buruk. Ketika bangun, kamarnya dapat berubah dengan sendirinya. Dia berusaha mendekati ke meja, tapi dia tidak bisa menyentuh barang yang ada di sana. Moon pun merasakan sesuatu hal yang aneh. Hari berikutnya, Moon belajar menulis dengan seorang guru. Dia melihat seseorang di pojok dan menghilang ketika dilihat lagi. Perempuan itu mengatakan, kenapa dia duduk di kursinya? Sembari mendekat dan hendak mencekiknya, tapi dia langsung menghilang. Moon pun merasa kaget. Dia terlihat kebingungan hingga akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Dr. Lo. 你做咩坐咗我個位啊？ Ternyata Dr. Lo tidak ada di kantor. Dia sedang rapat dan akan pulang jam 5. Moon pun memutuskan untuk makan soto di warung. Di sana dia melihat hantu yang sedang menjilati makanan yang digantung. Moon hendak mengikuti mereka, tapi pelayan mengatakan kalau mereka tidak suka dilihat. Dia juga memberitahu Moon kalau toko di sekitarnya sudah dibeli dan tinggal warung makan milik bosnya saja. Sepertinya hantu tersebut membuat warung menjadi sepi. Moon pun membayar tanpa memakannya. Moon pun pergi. Ketika dia hendak menyeberangi jalan, seorang anak menabrak dan menembus dirinya.
Di depannya ada sebuah kecelakaan mobil dan anak yang tadi menjadi korbannya. Terlihat arwahnya yang dibawa pergi oleh sebuah bayangan. Dokter Lo datang dan menemui Moon. Di klinik, Moon menceritakan tentang bayangan yang dilihatnya, sebuah bayangan yang membawa kematian. Moon mulai menceritakan kalau waktu kecil neneknya mengatakan kalau dia bukan anak biasa. Ternyata Moon menyadari kalau dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Dokter Lo menyarankan untuk pergi ke psikolog. Moon pun merasa kecewa karena Dokter Lo tidak mempercayai dirinya. Sesampainya di depan apartemen, neneknya dan kakaknya sedang membakar sesuatu di pinggir jalan. Moon pun meninggalkan mereka dan kembali ke atas. Ketika Moon masuk dalam lift, dia melihat laki-laki tua yang membelakangi dirinya. Tapi dari kamera lift itu kosong. Kemudian ada 2 orang masuk ke dalam lift dan Moon menunggu di luar. Dia masuk ke pintu lift satunya. Tiba-tiba hantu lelaki tua itu muncul di belakang Moon. Dia mulai bergerak mendekatinya. Beruntungnya lift segera terbuka. Moon lari kabur dari sana. Sesampainya di depan pintu kamar, dia tidak bisa membuka pintu. Yang ternyata Moon salah lantai. Karena ketakutan, Moon pun berlari menuju tangga. Di sana seorang anak menanyakan tentang rapotnya dan kemudian melompat keluar jendela. Moon pun berhasil masuk ke dalam apartemen. Hari berikutnya, Dokter Lo menemui pamannya yang mengoperasi Moon. Dia meminta untuk memberitahu pendonornya, tapi sang paman tidak memberitahu karena masalah etika. Nenek Moon pun menelpon Dokter Lo dan mengatakan kalau Moon dalam masalah. Segera Dokter Lo pergi ke apartemen. Dia membuka semua jendela dan mengatakan kalau Moon harus menyelesaikan masalahnya. Dia pun pergi ke tempat latihan biola, diantar oleh Dokter Lo. Selesai bermain, Moon jatuh pingsan. Malam harinya, Ying menemui Moon. Dia hendak berpamitan. Moon mengira kalau Ying sudah sembuh. Tapi dia melihat bayangan kematian. Ying sudah meninggal dunia. Kemudian paman Dokter Lo mendatangi Moon. Dia hendak memberitahu kalau Ying sudah meninggal. Tapi Moon mengatakan kalau dia sudah tahu dan melihat Ying pergi. Esokan harinya, Moon menghadiri pemakaman Ying. Moon mulai terbiasa dengan apa yang dilihatnya karena dia hanya bisa pasrah menerima semua itu. Di dalam kereta, Dokter Lo menyerahkan sebuah hadiah kenangan dari Ying. Di dalamnya ada sebuah foto dan tulisan. Moon menanyakan, siapa foto yang bersamanya? Dokter Lo menjawab, kalau itu wajahmu, Moon. Moon merasa bingung dan berteriak di dalam kamarnya. Dia melihat wajah yang berbeda. Di depan kaca, Moon berteriak dan memecahkan kaca itu. Dan dia teringat masa lalu dari pendonor matanya. Dia terus menghantui Moon. Moon harus melesaikan urusan terakhir dari si pendonor mata sebelum pendonor itu meninggal. Di rumah sakit, paman Dokter Lo memberitahu informasi tentang pendonor mata Moon. Dokter Lo mengajak Moon pergi ke Thailand menuju rumah sakit yang ada di dalam berkas. Sesampainya di sana, mereka hendak bertemu dengan Dr. Ea.
Moon berjalan-jalan dan dia melihat rumah sakit itu seperti apa yang ada di mimpinya. Mereka pun bertemu dengan dokter Ea dan meminta tolong, tapi dokter itu tidak memberitahu mereka karena kebijakan rumah sakit. Moon menceritakan tentang kejadian yang dia alami. Dalam perjalanan, dokter pun menceritakan tentang Ling. Orang desa mengatakan kalau Ling seorang penyihir. Warga selalu mengusirnya jika melihatnya. Semua terjadi karena Ling dapat melihat masa depan. Mereka pun sampai di rumah orang tua Ling. Ibu Choi yang menyambut mereka. Dokternya kembali menceritakan kalau dulu ada sebuah kebakaran yang memakan korban 300 orang. Semakin hari penduduk desa semakin membenci Ling dan Ling tewas karena gantung diri. 阿玲是在大雾之后的第二天自杀。 Moon mengatakan kalau mungkin dia hanya ingin membantu dengan ramalannya. Moon pun pergi ke kamar Ling. Mereka berniat untuk menginap di sana semalam. Moon yang berada di kamar Ling, dia mencoba berkomunikasi. Moon mendapatkan penglihatan tentang masa kecil Ling. Ling dijauhi semua warga. Kehidupan masa kecil Ling sangatlah berat hingga sampai dewasa. Dia pun gantung diri. Moon sadar dan mendatangi Ibu Choi. Ternyata ibunya tidak memaafkan perbuatan Ling yang gantung diri. Moon menjelaskan kalau arwah Ling merasa kesakitan karena dia harus mengulang gantung diri. Kemudian Moon kembali ke atas dan kerasukan. Dia mencoba gantung diri. Di lantai bawah, Ibu Choi mendengar suara anaknya. Dia segera ke atas dan menyelamatkan Moon. Ibunya pun memaafkannya. Pagi harinya mereka semua pergi ke makam Ling dan berdoa. Moon dan Dr. Lo pun pulang ke Hong Kong. Di tengah perjalanan bis yang mereka tumpangi berhenti. Moon kembali melihat bayangan kematian yang sangat banyak. Dia keluar dari bis. Ternyata di depan ada truk tangki bensin yang terguling. Moon melihat seperti apa yang dulu Ling lihat. Dia mencoba menyelamatkan orang-orang sebelum kebakaran terjadi, tapi perkataannya tidak didengarkan sama sekali oleh orang-orang yang ada di dalam mobil. Dr. Lo pun bangun dan menyusul Moon. Truk tangki itu meledak dan membakar semua orang yang ada di sana. Dr. Lo berhasil menyelamatkan Moon, tapi mata Moon terkena serpihan. Hari-hari berikutnya Moon beraktivitas kembali, tapi dia menjadi buta dan saat itu pun Moon bisa menerimanya.
Film pun berakhir, tamat. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya channel YouTube Master Story Film. Dadah. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Terima kasih.